Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Nusa. Perkenalkan, nama saya Maria Serlinda Oga dengan NIM 01123008 dari kelas 1C, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Marta Gale, NIM 011 230082. Kami akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Mari bersama-sama kita mengenal apa itu sistem reproduksi. Let's go! Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Fungsi reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Sperma bertemu dengan sel telur untuk pembuahan, atau dikenal juga dengan fertilisasi. Proses fertilisasi zigot berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi bagian dalam dan reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar yang pertama penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan massa puber pria. Penis terbagi menjadi tiga, yaitu kepala penis, batang penis, dan buah zakar. Yang pertama, kepala penis. Pada awal bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Yang kedua, batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu berperan sebagai saluran sperma urin. Buah zakar. Posisi buah zakar berada tempat yang bawah batang penis. Buah zakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, struktum. Merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Struktum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Struktum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Yang ketiga, testis adalah organ dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam struktum dan berperan sebagai tempat reproduksi baik saraf sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki dua buah testis yang berada di kanan dan kiri di bentuk oval. Pada remaja, testosteron yang reproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh saat masa puber berlangsungnya. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Yang kedua, vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang ujung berguna mengantarkan sperma keluar saat diejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. Yang ketiga, vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantong kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Yang keempat, kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat yang menjaga agar sperma tetap sehat. Yang kelima, uretra berfungsi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Fungsi dari reproduksi wanita adalah sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkat sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba.
Sistem reproduksi wanita terdapat dua bagian. Yang pertama di bagian luar. Di bagian luar terdapat labia mayora atau bibir besar, adalah bagian yang membungkus dan melindungi organ reproduksi bagian dalam. Yang kedua ada labia minora atau bibir kecil, terletak tepat di mana labia mayora dan mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin, terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Yang ketiga ada klitoris. Kedua labia minora bertemu di klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut perineum yang mirip dengan kulit di ujung penis. Organ reproduksi internal atau bagian dalam. Yang pertama ada vagina, adalah saluran yang membungkus serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahirnya bayi. Yang kedua ada rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu serviks yang merupakan bagian bawah dan tubuh utama dari rahim yang disebut scropus. Scropus dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di rahim kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan telur dan hormon. Saluran tuba atau tuba Fallopi adalah saluran sempit yang meletak pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma juga terjadi di saluran tuba. Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim dan ditanamkan ke dalam lapisan dinding rahim. Itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.